Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Parani Papeda Rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat segala sesuatu yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, oleh karena itu Tuhan Engkau memberkati setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Parani di mana saja berada, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat pasal yang ke-6, ayat yang ke-1 sampai dengan Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-8a. Dengan tema langkah-langkah agar hidup kita berkenan bagi Tuhan. Apa sih langkah yang harus kita lakukan agar hidup kita berkenan bagi Tuhan? Yang pertama yaitu berseru padanya, minta pertolongan. Ketika umat Tuhan dalam masalah, mereka telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, hingga sebagai akibatnya mereka ditindas dan menjadi sangat miskin. Maka berserulah bangsa Israel kepada Tuhan, minta pertolongan. Begitu juga dalam kehidupan kita, apapun masalah, kesulitan, dan tantangan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, maupun dalam pelayanan kita, mari kita tetap minta pertolongan kepada Tuhan, dan kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu ketahuilah bahwa Allah bersama kita. Allah membangkitkan Gideon dan berkata kepada Gideon bahwa Allah menyertai engkau, ya pahlawan gagah berani. Karena Gideon merasa tidak mampu dan tidak percaya, maka berkatalah Gideon kepada Tuhan, Tuhan, dengan apakah aku akan menyelamatkan orang-orang Israel? Karena kaumku yang paling kecil di antara suku Manase. Tetapi Tuhan berkata bahwa akulah menyertai engkau. Di dalam Roma pasal 8 ayat 31 dikatakan juga bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita tahu jika Tuhan sudah membuka jalan, maka tak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Dan bukti bahwa penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kitab Matius 28 ayat 30. Di situ dikatakan bahwa dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Parani di mana saja berada, yang ketiga kita mengenali kelemahanmu atau kenali kelemahan kita. Gideon merasa tidak mampu menyelamatkan orang-orang Israel karena merasa kaumnya adalah yang paling kecil dan dia yang paling muda dari kaum keluarganya. Terkadang juga kita merasa bahwa Tuhan tidak dapat memakai kita dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Tetapi di dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Disitulah nyata bahwa Allah itu turut bekerja dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, mari kita taat kepadanya. Meskipun Gideon mempertaruhkan nyawanya, namun Gideon tetap berbuat seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Begitu juga, mari kita sebagai orang percaya, kita juga harus taat kepada Tuhan. Di dalam Matius 10 ayat 33 dikatakan, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu Saudara, mari miliki kepercayaan diri Allah. Rasa kekuatan Gideon adalah Roh Tuhan, Roh Kudus yang menguasai Gideon.
Jangan mengandalkan kekuatan kita, namun andalkanlah Tuhan dalam hidup kita. Gideon tidak memerlukan kekuatan yang besar untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Kita tidak perlu memiliki hal yang besar untuk melihat suatu bangsa berubah. Tapi kita memang membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus dan tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan oleh karena kasih karunia Allah dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, maka kita bisa ada sampai hari ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Aku membutuhkan Roh Kudus untuk memenuhi panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Berikanlah kepada kami Tuhan Roh Kudus-Mu. Tolong kirim kami Tuhan, agar kami di pagi hari ini kami boleh melakukan setiap aktivitas kami, dan biarlah semua boleh terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam rencana-Mu dan dalam kehendak-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.